Selamat pagi. Selamat Ibu. pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, Bu. Baik, ya. Ibu harapkan semua dalam keadaan baik, ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa terlebih dahulu. Satu orang, silahkan, siapa yang mau memimpin doa? Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Sudah tampak anak-anak yang Ibu baca apa anak-anak? Iya, sedang dilanda virus corona. Nah, satu orang coba berpendapat atau siapa saja boleh berpendapat. Seperti apa sih virus corona itu? Virus corona itu mengakibatkan ekonomi di Bali menjadi tidak berjalan, terutama pariwisata. Bapak saya harus di PHK, Bu, gara-gara virus ini. Oh, bapaknya di PHK ya karena virus ini ya. Karena bapaknya mungkin bekerja di bidang pariwisata ya, Olivian ya. Ya, tidak apa-apa. Kita bersabar saja. Semoga virus ini cepat berlalu. Ya. Vaksin, Bu. Iya, sekarang sudah dijalankan vaksin ya. Jadi bisa dengan vaksin, kemudian kalian bisa mematuhi protokol kesehatan. Jadi kita bisa terhindar dengan virus corona. Nah, anak-anak, kemarin kan Ibu sudah bagikan ya bahan ajarnya, materi ajar yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jika kalian hubungkan dengan bahan ajar yang sudah Ibu bagikan, kira-kira materi kita hari ini berkaitan dengan apa, anak-anak? Eksposisi, Bu. Teks eksposisi, ya benar sekali, teks eksposisi ya. Nah, materi kita hari ini adalah berkaitan dengan teks eksposisi. Akan kalian capai hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan menggunakan metode discovery learning, peserta didik atau kalian dapat menelaah struktur teks eksposisi. Kira-kira bisa, anak-anak? Bisa. Iya, bisa ya. Aku yakin kalian pasti bisa. Akan menyimak sebuah video. Setelah itu kalian akan belajar di LKPD dengan menggunakan Google Classroom. Terakhir baru kalian akan menyelesaikan sebuah evaluasi. Nah, sekarang simak dulu videonya ya, anak-anak ya. Dari video ini silakan kalian amati, kalian simak. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab. Oke, siap untuk menyimak anak-anak? Siap, Bu. Ya, silakan disimak ya. Isu mengenai global warming atau pemanasan global semakin lama semakin menggemparkan. Setiap harinya para ilmuwan selalu membagikan data tentang bagaimana kondisi cuaca berubah di beberapa negara di dunia. Salah satunya ada 8 derajat Celcius. Bisa dibayangkan, saat ini saja beberapa daerah yang dilewati garis khatulistiwa sudah menjadi sangat panas. Bagaimana jika temperatur beberapa tahun lagi malah membuat keadaan semakin memburuk? Baik, sudah oleh para ahli. Nah, sekarang coba berikan kalian satu argumen pendukung dari video ini yang menyatakan bahwa benar Indonesia sedang mengalami pemanasan global. Coba satu orang. Dari video yang sudah kalian simak tadi. Apa yang dialami oleh negara Indonesia? Panas. Iya, negaranya menjadi semakin panas ya, itu salah satunya. Bahwa musim kemarau menjadi lebih Panas. Iya, lebih panjang ya, jadi lebih panjang musim kemaraunya yang biasanya 6 bulan, mungkin akan menjadi 3 bulan. Jadi kalian akan merasa panas di jam 9 yang disampaikan di videonya. Nah, selain udara yang semakin panas, apalagi? Ada apa? Bagaimana dikatakan pulau-pulau di Indonesia? Tanah bencah. Indonesia kehilangan pulau saat tsunami Aceh. Iya, benar yang disampaikan oleh Apri ya, bahwa Indonesia sedang mengalami kehilangan pulau-pulau. Nah, dari bahan ajar yang sudah kalian baca kemarin, ada argumen pendukung, kemudian ada pendapat di awal. Nah, pendapat yang di awal itu disebut dengan struktur apa, anak-anak? Bahan ajar yang kemarin, yang sudah kalian baca. Nah, coba dicek kembali bahan ajarnya. Disebut dengan apa pernyataan yang paling pertama itu?
Indonesia dikatakan sedang mengalami pemanasan global. Kemudian udaranya menjadi panas. Selain menjadi panas, beberapa pulau kecil di Indonesia itu menjadi hilang. Itu disebut dengan sebuah argumentasi. Yang diapakan argumentasi itu? Nah, bahan ajarnya Penegasan ulang. iya, penegasan ulang pendapat. Benar sekali, Puri ya. Nah, itu strukturnya. Bisa dipahami berkaitan dengan struktur dari teks eksposisi. Ada pertanyaan? Apa yang ada pada gambar yang pertama ini? Pak Presiden Jokowi. Iya, Presiden Joko Widodo. Jokowi. Siapa yang mau membuat satu kalimat dari gambar yang pertama? Presiden yang menjabat selama 2 periode. Iya, Presiden Joko Widodo adalah presiden yang menjabat 2 periode. Apa perlu dibuktikan lagi kebenarannya? Tidak. Tidak. Nah, kalimat yang tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya itu disebut dengan kalimat apa, anak-anak? Ada yang tahu tidak? Fakta. Iya, kalimat Kalimat fakta. fakta. Kalimat fakta, benar sekali yang disampaikan oleh Puri tadi ya. Nah, satu contoh selain yang ada di gambar ini, siapa yang mau membuat satu contoh kalimat fakta? Siapa? Ayo, buatkan Ibu satu contoh kalimat. Dari gambar yang kedua ini, coba kalian buatkan Ibu satu buah contoh kalimat. Ada enggak pertanyaan berkaitan dengan kalimat fakta, kalimat opini, kalimat aktif transitif, dan kalimat aktif intransitif? Tidak, Bu. Baik, jika tidak, kita lanjut classroom. Kemudian jika kalian sudah selesai melakukan analisis terhadap teks yang kalian baca di LKPD, kita akan bertemu di Google Meet yang kedua. Ya. Nah, Ibu berikan waktu 30 menit untuk mengerjakan soal yang ada di LKPD. Bisa dipahami anak-anak? Ada yang Struktur teks tersebut lengkap, Bu. Terdapat tesis, argumen, presentasi, dan penegasan ulang. eksposisi. Nah, sekarang coba sebutkan satu kaidah bahasa yang tercantum pada teks tersebut. Satu orang, silakan. Oke, kalimat apa yang pertama yang kalian temukan? Di Pulau Sumatera, berdasarkan titik kebakaran terjadi di hutan rawa gambut sebanyak 49%. Alang-alang 13%, hutan dataran rendah 10%, permukiman atau pertanian masyarakat 10%, perkebunan 8%, dan sisanya rawa non-gambut. Itu, Bu. Itu masuk kalimat apa, Karyase? Fakta. Kalimat. Sekarang siapa yang menyimpulkan apa yang sudah kalian bahas di Google Classroom tadi berkaitan dengan LKPD-nya? Coba satu orang simpulkan. Teks tersebut strukturnya sudah lengkap. Ada tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. 2. Teks tersebut terdapat kalimat fakta, opini, kalimat aktif transitif, dan kalimat aktif intransitif. Iya, benar ya. Benar yang
tadi kita sudah melakukan kuisis. Nah, sekarang anak-anak, Ibu minta kalian untuk menyimpulkan dulu apa materi kita hari ini. Siapa yang mau satu orang menyimpulkan? Oke, siapa yang mau menyampaikan apa Bu. kesimpulan materi kita hari ini? Silakan Ibu minta satu orang. Saya, Bu. Ariaso. Materi yang sudah kita pelajari hari ini adalah teks eksposisi, terdiri dari 3 struktur, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat. Iya. Yang kedua, kaidah bahasa teks eksposisi terdiri dari kalimat fakta, kalimat opini, kalimat aktif, transitif, dan kalimat aktif intransitif. Seperti itu, Bu. Iya, betul ya. Sampaikan dulu, Ibu minta satu orang menyampaikan manfaat pembelajaran kita hari ini. Siapa yang Bu. Bu. Ya, Bu. Ibu minta Puri, bisa Puri? Manfaat yang saya peroleh adalah saya jadi tahu struktur dan kaidah bahasa dari teks eksposisi, Bu. Iya, itu manfaatnya ya. Nah, anak, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ada? Bu. Tidak. Tidak. Baik, jika tidak ada, karena tadi kita mulai dengan doa, kita tutup pelajaran kita hari ini juga dengan doa. Satu orang, Bingin silakan pimpin doanya, Bingin. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Kemudian Ibu sampaikan selamat siang dan terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Selamat siang anak-anak. Selamat Ya, boleh meninggalkan room.